Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Seprina MKom dan juga Bapak Ricci Fernando MKom selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan final laporan UAS kami terkait proyek video dokumenter. Namun sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dilana Lavaria selaku moderator. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu Muhabsyah Abdillah Putra, Alisan Faik, Alia Nurul Zahra, Farhan Prasetyo, dan Sinta Amelia Putri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Yang pertama ada outline dan storyboard. Terdapat dua jenis, yaitu elemen dan keterangan. Yang pertama ada judul. Pada judul, generasi tergantung layar, yaitu potret kecanduan gadget di kampus. Pada tema, kecanduan gadget dan dampaknya terhadap kehidupan sosial akademik serta kesehatan mental mahasiswa di lingkungan kampus. Ada pesan dan tujuan. Video dokumenter ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif kecanduan gadget di kalangan mahasiswa. Dan ada sinopsis. Dokumenter ini mengangkat fenomena kecanduan gadget di lingkungan kampus, memperlihatkan bagaimana mahasiswa bergantung pada gadget di setiap aspek kehidupan. Dan yang kelima ada elemen visual. Yang pertama ada opening, pemandangan kampus yang ramai dengan mahasiswa sebagian besar sibuk dengan gadget. Yang kedua ada grafik dan animasi, statistik kecanduan gadget seperti waktu rata-rata penggunaan diiringi dengan grafik dan teks. Yang ketiga ada wawancara, close up wajah mahasiswa yang sedang diwawancarai, cuplikan penggunaan gadget sehari-hari mereka. Dan yang keempat ada pendapat ahli, psikolog berbicara di ruang kerja dengan latar belakang buku-buku atau grafik terkait mental health. Dan yang terakhir ada solusi dan praktis, visual mahasiswa berkumpul tanpa gadget, mengikuti kegiatan di luar ruangan dan bermain olahraga. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya durasi. Jadi durasi dari video dokumenter kami ialah berdurasi 5 sampai dengan 6 menit. Dengan alur yang pertama itu ada opening scene dengan waktu 1 menit, yaitu visual mahasiswa di kampus dengan gadget, pemandangan keseharian yang menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap gadget. Kemudian selanjutnya itu ada pengenalan masalah berdurasi 1,5 menit yang dimana berupa grafik dan juga data statistik penggunaan gadget di kalangan mahasiswa. Kemudian ada perspektif mahasiswa itu berdurasi 2 menit yang dimana wawancara dengan mahasiswa mengenai pengalaman mereka dengan gadget. Lalu yang keempat ada solusi dan juga penutup berdurasi 1,5 menit yang dimana itu berisi tips praktis seperti membatasi waktu layar, berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa gadget, dan juga mengatur waktu khusus untuk digital detox. Lalu yang kelima itu adalah closing scene berdurasi 30 detik dengan pemandangan mahasiswa bercengkrama di kampus tanpa gadget, kemudian menunjukkan interaksi nyata. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip user interface pada video dokumenter yang kami buat. Yang pertama ada konsistensi visual, di mana dalam pembuatan video dokumenter ini, konsistensi elemen visual harus juga dijaga. Kemudian ada juga penggunaan font, warna, dan gaya transisi harus seragam untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan profesional. Selanjutnya ada tata letak yang sederhana, seperti teks, grafik, atau ilustrasi harus sederhana dan tidak mengganggu fokus utama, yaitu cerita. Kemudian kami juga menggunakan white space untuk menjaga keseimbangan visual sehingga penonton dapat menikmati isi dokumenter dengan nyaman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faik. Baiklah, adapun penggunaan user interface yang selanjutnya yaitu kejelasan dan keterbacaan. Semua teks seperti subtitle atau nama narasumber harus mudah dibaca. Pemilihan font yang sederhana dengan ukuran yang memadai sangat penting juga. Selain itu, warna teks harus memiliki kontras tinggi dengan latar belakang seperti teks putih di atas latar belakang gelap. Lalu yang keempat ada harmoni visual dan audio. Elemen visual seperti transisi teks atau grafik yang kami gunakan perlu selaras dengan audio, seperti narasi atau musik latar. Misalnya saat narator menyebutkan data, grafik yang sesuai harus muncul pada saat yang tepat. Hindari menggunakan efek animasi atau suara tambahan yang berlebihan karena dapat mengganggu
konsentrasi penonton. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, berikutnya ada bab 4, yaitu hasil pembuatan. Yang pertama ada proses pembuatan video. Dalam proses pembuatan video dokumenter dengan tema kecanduan gadget ini mencakup beberapa tahapan penting untuk menghasilkan video yang informatif dan menarik. Dengan tujuan yakni menggambarkan dampak dari kecanduan yang dialami seorang ketika tidak bisa terlepas dari gadget. Berikut merupakan tahapan dari proses pembuatan video dokumenter ini. Yang pertama ada ide dan penelitian awal. Proses dimulai dengan menentukan ide atau topik utama yang akan diangkat dalam dokumenter. Lalu yang kedua ada penulisan naskah dan perencanaan. Setelah data awal terkumpul, naskah mulai disusun. Naskah berisi alur cerita, poin-poin penting yang ingin disampaikan, serta elemen visual dan narasi pendukung. Lalu yang ketiga ada wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber adalah salah satu elemen penting dalam pembuatan video dokumenter, terutama jika dokumenter ingin menyajikan sudut pandang langsung dari orang yang berkompeten atau memiliki pengalaman terkait topik. Eh, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada yang keempat yaitu praproduksi, di mana setelah wawancara selesai dilakukan, tim produksi mempersiapkan segala kebutuhan teknis untuk memproses pengambilan gambar, survei lokasi, pengaturan peralatan seperti kamera dan mikrofon, serta koordinasi dengan anggota tim menjadi fokus utama dalam tahap ini. Selanjutnya yang kelima ada produksi atau pengambilan gambar, di mana tahap ini melibatkan pengambilan gambar di lokasi. Selain merekam wawancara, tim produksi juga merekam footage tambahan seperti suasana lokasi, adegan pendukung, atau elemen visual yang memperkuat cerita. Yang keenam ada pasca produksi, di mana setelah semua materi direkam, proses pengeditan dilakukan untuk menyusun cerita secara utuh. Cuplikan wawancara disesuaikan dengan alur cerita yang telah direncanakan. Selain itu ditambahkan elemen pendukung seperti narasi, musik latar, atau teks atau grafik yang relevan. Yang ketujuh yaitu ada distribusi dan promosi, di mana dokumenter yang telah selesai diproduksi kemudian didistribusikan melalui berbagai platform seperti media sosial ataupun acara khusus agar untuk menarik perhatian audiens. Yang keempat, 4.2 yaitu hasil akhir video, di mana hasil akhir video yang telah dicapai, yaitu yang pertama ada durasi dan struktur video, yang kedua kualitas visual dan audio, yang ketiga trailer, dan yang terakhir yaitu video dokumenter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut kami akan menampilkan video dokumenter terkait kecanduan gadget yang telah kami buat. Itu tadi merupakan contoh akibat kecanduan gadget. Mereka jadi tidak mempedulikan sekitar. Jangan ya, Dea. Ya, kadang saya merasa media sosial bisa mengganggu waktu pribadi atau interaksi langsung dengan orang-orang yang terdekat. Ketika saya terlalu fokus di ponsel, saya bisa kehilangan momen berharga bersama keluarga atau teman. Kadang saya harus ingat untuk meletakkan ponsel dan lebih fokus pada dunia nyata. Saya pribadi merasa media sosial adalah sarana yang efektif untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan juga untuk mencari informasi terkini. Selain itu, banyak peluang yang saya dapatkan melalui media sosial, baik untuk pekerjaan, bisnis, maupun hubungan sosial. Saya sendiri hampir selalu menggunakan gadget sepanjang hari. Mulai dari bangun tidur, saya biasanya langsung mengecek pesan dan notifikasi dari ponsel saya. Saya juga banyak menggunakan gadget untuk bekerja, berbelanja, bahkan untuk hiburan seperti menonton video.
atau mendengarkan musik, saya rasa gadget sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya. Mungkin saya tidak bisa memungkiri ya bahwa saya merasa agak sedikit kecanduan dengan gadget, terutama dalam hal media sosial dan penggunaan aplikasi perbankan atau dompet digital, atau kerap kita sebut dengan e-wallet. Setiap kali ada notifikasi atau pesan masuk, saya merasa harus segera mengecek handphone atau gadget saya. Bahkan saat tidak terlalu penting, saya merasa cemas jika tidak memeriksa gadget dalam waktu yang lama. Ya kan gila nih Dok, TTI itu banyak nih yang tugasnya. Ada ART, ada FSI, belum rekaman. KPBU pula. Banyak nih anak. Ayo. Jadi, jika X dan X ditambah di dua kotak ini, maka permainan pun selesai. Paham semuanya? Yang di belakang merhatiin nggak? Coba jelasin apa yang Bapak bilangin tadi. Bisa diulangin nggak, Pak? Main HP terus. Di era digital ini, gadget menjadi bagian dari keseharian kita. Tetapi, bagaimana ketika kita mulai tergantung padanya? Berdasarkan penelitian, sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam per hari di depan layar yang beresiko mengurangi interaksi nyata mereka. Dengan bijak menggunakan gadget, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan hubungan kita di dunia nyata. Mari kurangi kecanduan gadget demi kehidupan kampus yang lebih sehat. Pesan yang ingin saya sampaikan singkat saja. Gunakan gadget secara bijak dan sesuai kebutuhan. Meskipun gadget memiliki banyak manfaat, kita juga perlu menyadari bahwa ada dunia nyata yang juga penting untuk dijaga. Jangan biarkan gadget mengendalikan hidup kita, tetapi kita yang harus bisa mengontrol penggunaan gadget agar tetap seimbang. Baik, dengan berakhirnya penayangan video dokumenter terkait kecanduan gadget tadi, maka berakhir pula sesi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.